Hai semuanya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita online. Kita tidak mau buang-buang waktu lagi. Yuk kita nyanyi bersama-sama, kita bersyukur kepada Tuhan, kita naikkan sebuah pujian. Pujian yang membuat hati kita bersemangat. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, ringgo-ringgo yang goyang, tangan dilambai-lambai, putar badan. Kaki dihentak-hentak, ringgo-ringgo yang goyang, tangan dilambai-lambai, putar badan. Kaki dihentak-hentak, ringgo-ringgo yang goyang, tangan dilambai-lambai, putar badan. Kaki dihentak-hentak, ringgo-ringgo yang goyang, tangan dilambai-lambai, putar badan. Haleluya, yuk kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh jumpa kembali di dalam acara online ibadah kami. Tuhan, Engkau menolong setiap kami. Kami sudah menyanyi dan saatnya kami duduk diam mendengar firman-Mu. Pengurapan Roh Kudus-Mu ada bersama kami Tuhan, baik kami yang mendengar maupun kakak yang menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat beribadah kembali pada hari Minggu ini. Pagi ini kakak akan bercerita dan mengajak kalian juga sekaligus beraktivitas dengan warna-warna menarik seperti ini. Kakak sudah membuatnya. Ini adalah botol yang dihias dengan kertas warna-warni. Pertama, kalian perhatikan ya. Ada warna putih, terus ada hitam, ada warna merah muda atau pink, terus ada merah, terus putih lagi, terus ada hijau, pink lagi, dan kemudian warna kuning. Nah, sebelum kita mulai, kakak mau tanya dulu, siapa yang masih ingat sebenarnya buat apa sih Tuhan Yesus repot-repot mati di kayu salib? Bukannya enak ya sebenarnya bertahta di sorga? Ayo, siapa yang bisa jawab? Pasti semua tahu jawabannya ya. Untuk menebus dosa kita, Kak. Betul sekali. Tapi, bisakah kalian menceritakan kepada orang lain tentang kasih Tuhan yang besar itu? Nah, adik-adik, di dalam hasil karya ini ada sebuah rahasia yang sangat besar dari setiap warna-warna yang ada. Kalian mau tahu nggak? Apa rahasia di balik setiap warna-warna ini? Ya, kalian siap ya? Ayo kita mulai. Warna putih. Saat manusia pertama Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, mereka diciptakan menurut gambar Allah. Mereka dibungkus oleh kemuliaan Tuhan sehingga manusia saat itu tidak perlu menggunakan baju, karena bajunya itu berupa sinar kemuliaan atau sinar kekudusan. Kejadian 1 ayat 27a. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Warna hitam. Hawa dibujuk oleh iblis untuk tidak taat kepada perintah Tuhan. Tuhan sudah berfirman bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tetapi Hawa tertipu oleh bujuk rayu si iblis, dan ia jatuh di dalam dosa. Bahkan suaminya pun ikut makan buah pohon itu, dan mereka jatuh dalam dosa bersama-sama. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan itu. Baju sinar kemuliaan itu hilang. Saat itulah mereka menyadari bahwa mereka telah telanjang. Mereka menyemat daun ara, lalu membuat cawat. Tetapi tidak bisa, cawat dari pohon ara itu tidak dapat menutupi ketelanjangan mereka dengan baik. Dosa harus diselesaikan dengan
cara dibayar dengan penumpahan darah. Saat itulah untuk pertama kalinya di muka bumi, Tuhan menyembelih binatang dan mengulitinya untuk dijadikan pakaian Adam dan Hawa. Peristiwa ini tentunya sangat mengerikan buat Adam dan Hawa. Tetapi karena dosa harus dibayar dengan penumpahan darah atau harus ada nyawa yang dikorbankan. Alkitab berkata dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Dan sejak itu, dosa terus bertambah-tambah di muka bumi sampai saat ini. Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Warna pink atau merah muda. Warna ini menggambarkan betapa besarnya kasih Yesus kepada manusia. Dia tidak ingin manusia mati di dalam dosa atau maut. Yohanes 3 ayat 16 berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Warna merah. Ini melambangkan darah Kristus. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus datang ke dunia yang fana ini. Ia meninggalkan surga yang mulia untuk menjadi seorang bayi mungil di kandang Bethlehem yang kita rayakan dengan hari Natal. Kira-kira pada umur 33,5 tahun, Tuhan Yesus yang tidak berdosa itu menyerahkan dirinya untuk disalib. Darahnya ditumpahkan di atas kayu salib, menanggung semua dosa manusia. Semua pengorbanan ini dilakukan karena Dia ingin kita dibebaskan dari upah dosa yang adalah maut itu. Dia rela mati menggantikan kita. Filipi 2 ayat 8 berkata, Kristus Yesus taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Warna putih lagi. Ini melambangkan pertobatan. Setiap orang yang hatinya tadi hitam oleh dosa, karena menerima Yesus, dicuci dengan darah Yesus di salib, disucikan lagi, hatinya menjadi putih kembali. Mazmur 51 ayat 9 berbunyi, basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Karena itu, siapapun juga yang percaya dan mau menerima Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat yang menebus dia dengan darahnya, maka akan selamat. Warna hijau melambangkan pertumbuhan. Siapapun yang telah menerima Yesus menjadi pribadi yang dilahirkan baru, menjadi bayi rohani. Tuhan ingin kita tidak menjadi bayi saja, tetapi kita terus bertumbuh di dalam Dia. Berarti bertumbuh sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri lagi. Tetapi kita harus menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Efesus 4 ayat 15 berkata, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Warna pink atau merah muda lagi. Ini masih bicara tentang kasih. Tuhan ingin setiap anak yang telah ditebusnya dan menjadi milik Tuhan bukan cuma bertumbuh saja, tetapi Tuhan juga ingin hidup kita berbuah kasih, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Matius 22 ayat 37 berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan ayat 39 berbunyi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Warna kuning melambangkan kemuliaan sorga yang menanti kita. Sehingga saat kita dipanggil pulang ke sorga nanti, kita akan menginjak lantai sorga yang terbuat dari emas. Kita akan tinggal dalam kemuliaan sorgawi yang begitu dahsyat bersama dengan Tuhan. Siapa yang setia akan mendapatkan mahkota dari Tuhan. Wahyu 21 ayat 21 berkata, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Nah adik-adik, kalian sudah tahu kan arti
dari rahasia warna-warni ini. Kenapa Tuhan Yesus mau mati buat dosa kita? Tuhan tidak iseng berbuat itu, tetapi Tuhan ingin kita semua diselamatkan. Yang harus kalian ingat bahwa hidup Kristen kita ini ada tujuan akhir yang jelas. Ada mahkota yang harus kita kejar. Jadi kita harus tetap menjaga percaya kita kepada Tuhan Yesus. Percaya Yesus itu bukan ikut-ikutan orang, tetapi kalian harus mengalaminya sendiri. Belajarlah melakukan firman Tuhan yang sudah sering kalian dengar dan kalian baca. Minta Roh Kudus menolongmu. Amin. Sebelum kita tutup dalam doa, kakak mau kasih kesempatan kalian untuk bersaksi dengan botol ini. Kita sebut aja namanya botol Injil. Caranya adalah kalian buat botol seperti ini, lalu buat video saat kalian bersaksi pada papa mama tentang inti dari warna-warna ini. Lalu kirim ke grup ini. Kalau nggak bisa panjang-panjang, nggak apa-apa. Secara singkat juga boleh. Ini melatih kalian untuk belajar bersaksi buat teman-teman yang belum mengenal Tuhan. Ya, kakak tunggu loh ya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat korban darah-Mu di kayu salib yang telah menyucikan kami dari dosa. Pimpin kami agar bisa bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Kami rindu Tuhan pakai semua anak-anak yang masih kecil ini sebagai saksi buat orang lain. Berkati juga papa mama mereka dalam membesarkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.